Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Ucap syukur ya Bapa atas berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami dari hari yang lewat hingga pada saat hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami dapat kami terima, dapat kami pahami, dan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari seturut dengan sesuai kehendak-Mu. Kiranya Bapa, Engkau yang senantiasa mendampingi kami, memberkati kami dalam menjalankan firman-Mu ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada minggu hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-12 sampai 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami yang membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta mengkehendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Ada seorang remaja nakal yang berasal dari keluarga Kristen yang sangat mengimani hidup sebagai orang Kristen. Keluarga tersebut senang berbagi rezeki, membantu mereka yang membutuhkan, ramah terhadap tetangga dan lingkungan rumahnya. Serta keluarga tersebut juga tidak pernah absen untuk datang ke gereja. Kelakuan remaja ini berbanding terbalik dengan kelakuan atau sikap yang ditunjukkan oleh keluarganya. Ia sangat susah untuk diajak pergi ke gereja. Bahkan ia melakukan berbagai tindak kriminal seperti mencuri, memakai narkoba, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya. Hingga pada suatu waktu ia ditahan ke dalam sel tahanan atas kasus yang dia perbuat. Selama dalam sel tahanan, keluarganya rutin mengunjungi dia untuk bertegur sapa dan menanyakan kabar. Suatu waktu, keluarganya mengikut sertakan seorang pendeta untuk ikut dalam kunjungan terhadap remaja tersebut guna berbincang atau mengobrol dengan remaja tersebut. Singkat cerita, pada saat remaja tersebut keluar dari dalam sel tahanan, ia mengalami suatu pembaruan
dalam dirinya akibat perbincangan dirinya dengan pendeta. Ia mulai mau datang ke gereja. Masih mau datang ke gereja. Masih dalam hal datang ke gereja. Namun kegiatan yang lain seperti yang dilakukan keluarganya, berbagi, ramah kepada tetangga, membantu mereka yang membutuhkan, belum dilakukannya. Namun dia sudah mau datang ke gereja. Pada suatu waktu, ibunya mengalami kecelakaan dan tidak menyadarkan diri selama 2 hari atau dalam keadaan koma. Dan hal tersebut tentu sangat mengkhawatirkan dirinya dan keluarganya. Setiap saat, setiap hari, keluarganya tidak henti-henti untuk mendoakan kondisi ibunya supaya segera pulih dan segera sadarkan diri. Namun awalnya remaja ini tidak mau ikut berdoa bersama keluarganya. Hingga pada suatu waktu, kondisi ibunya tidak mengalami perubahan sama sekali. Hingga pada akhirnya ia meminta dan memohon kepada Tuhan dengan setulus hatinya untuk kebaikan kondisi ibunya. Ajaibnya Bapak Ibu Saudara, pada malam hari tiba, ibunya sadarkan diri. Dan dari situ keadaannya membaik. Sejak saat itu remaja itu meninggalkan masa lalunya yang kelam. Dia meninggalkan perbuatan kriminalnya dan mengikuti sebagaimana kehidupan yang dijalani keluarganya sebagai seorang Kristen. Remaja tersebut aktif mengikuti kegiatan di gereja, aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sosial pada masyarakat, hingga pada akhirnya ia menjadi seorang pendeta. Bapak Ibu Saudara, lalu apa hubungan kisah barusan dengan bacaan dari Kisah Para Rasul ini? Bacaan kita pada minggu hari ini mengisahkan kisah perjalanan Petrus dan Yohanes di Serambi Salomo. Pada perikopnya dikisahkan bahwa Petrus baru saja menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak ia lahir. Dan karena itu Petrus dan Yohanes dikerumuni oleh orang banyak di Serambi Salomo. Dan dalam pikiran orang banyak itu, Petrus dan Yohanes memiliki keluarbiasaan yang mampu menyembuhkan dan membuat tanda-tanda ajaib yang mengherankan mereka. Petrus dan Yohanes dianggap mempunyai kuasa yang tidak biasa, di mana mereka mampu untuk melakukan penyembuhan yang sangat jarang dijumpai pada saat itu. Namun Petrus dan Yohanes tidak berbangga hati. Mereka tidak mengakui bahwa mereka lah yang berbuat penyembuhan itu. Pada kerumunan orang banyak itu, Petrus mewartakan Injil yang benar seputar apa yang baru saja mereka lihat atau apa yang baru saja sebenarnya terjadi. Kita lihat pada ayat 12 dan 13. Di mana Petrus ingin mengatakan bahwa penyembuhan yang baru saja terjadi, penyembuhan yang baru saja disaksikan oleh orang banyak itu terjadi karena kuasa nama Yesus. Itu terjadi bukan karena kuasa milik mereka, bukan karena kesalehan yang mereka miliki, melainkan karena ada kuasa dari Yesus. Oleh karena itu, pada Kisah Para Rasul 3 ayat 6 perikop sebelumnya, Petrus dalam penyembuhannya hanya mengatakan, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Penyembuhan itu hanya terjadi dalam nama Yesus, bukan karena kuasa atau kesalehan dari Petrus. Di sisi lain, ada suatu hal yang ingin disampaikan oleh Petrus melalui penyembuhan tersebut. Dengan penyembuhan tersebut, Petrus ingin membuktikan suatu hal, yakni bahwa Yesus Kristus benar-benar telah bangkit dari kematian. Dan apa buktinya? Apa buktinya bahwa Yesus itu telah benar-benar bangkit? Buktinya ialah suatu penyembuhan yang baru saja mereka lihat. Suatu penyembuhan yang baru saja mereka saksikan yang dilakukan Petrus.
itu merupakan mengatasnamakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, selain pembuktian bahwa Yesus telah bangkit, Petrus juga dengan berani menghardik dan menyatakan 3 hal tentang kematian Yesus di kerumunan orang banyak itu. Bisa dilihat dari sikap Petrus yang sudah berubah, yang dimana awalnya kita kenal Petrus sebagai seorang yang penakut. Dia takut dan gentar mengakui bahwa ia merupakan bagian daripada Yesus. Hal itu bisa kita lihat pada kejadian atau kisah ia menyangkal Tuhan Yesus pada saat Yesus dihakimi. Dan hal tersebut terjadi sebanyak 3 kali. Padahal ia sudah berjanji bahwa ia akan mendampingi Yesus hingga kematiannya. Namun, pada perikop kita pada hari ini, setelah Petrus mendapatkan pencurahan dari Roh Kudus, ia menjadi seorang yang pemberani. Rasa takut dan rasa gentar tidak menjadi bagian dalam dirinya lagi. Petrus berani berkata kepada orang banyak itu seakan-akan ingin menyalahkan mereka. Pada ayat 13, Petrus mengatakan, "Kamu yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus supaya dihukum." Walau Pilatus pada saat itu berpendapat Yesus harusnya dilepaskan. Dengan tegas Petrus mengatakan kepada orang banyak itu, "Kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Kamu telah membunuh Yesus, tapi Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati." Namun dari kejadian tersebut, Petrus dan Yohanes tidak menyimpan dendam kepada orang banyak itu. Mereka tidak marah ataupun tidak mengingat perbuatan orang banyak itu yang telah menghukum Yesus, guru mereka. Justru Yohanes dan Petrus menyadarkan orang banyak itu agar mereka segera bertobat. Petrus tidak membiarkan orang banyak itu terus berjalan dan di dalam jalan yang tidak benar. Bahkan pada ayat berikutnya dikatakan bahwa Petrus sangat memahami apa yang terjadi pada orang banyak itu. Petrus memahami ketidaktahuan orang banyak itu tentang pemahaman mereka siapa Yesus sebenarnya. Petrus mencoba menyadarkan orang banyak itu agar mereka sadar dan mau bertobat supaya dosa mereka dihapuskan dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam khotbah ini perihal pertobatan inilah yang ingin saya tekankan dan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertobatan merupakan pintu pertemuan kita dengan Yesus Kristus. Dalam kisah ini, Petrus dengan sangat berani membeberkan kesalahan-kesalahan orang banyak itu dan mendengar berita siapa itu Yesus. Dikatakan bahwa mereka tidak memahami dengan benar siapa Yesus itu sebenarnya, sehingga dengan tidak merasa bersalah mereka membunuh Yesus lewat penyaliban. Tapi Petrus berkata kepada orang banyak itu supaya mereka bertobat dan dosa mereka dihapuskan. Tidak bisa kita sangkali bahwa dalam menjalani kehidupan kita menjumpai telah banyak sekali kita menemui orang-orang yang melakukan dosa. Baik itu dosa kesombongan, dosa keangkuhan, di mana mereka beranggapan bahwa dirinya mampu menjalani kehidupan tanpa campur tangan Tuhan, hingga menjauhkan diri dari Tuhan. Jangankan orang lain berbuat dosa, kita sebagai orang Kristen juga tidak lepas dari namanya dosa. Kita telah banyak melakukan dosa dan segala perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-19, kita harus sadar akan segala dosa kita. Kita harus sadar akan segala perbuatan yang telah kita lakukan sebelumnya, dan bertobat dan meninggalkan segala perbuatan kita yang tidak seharusnya kita perbuat, yang tidak dikehendaki Tuhan, supaya kita beroleh pengampunan
dan penghapusan akan dosa yang telah kita tinggalkan tadi. Mengapa kita harus meninggalkan perbuatan dosa kita? Mengapa tidak membiarkannya saja menumpuk? Karena dosa-dosa yang kita perbuat inilah yang akan menghambat pertemuan kita dengan Tuhan. Dosa-dosa yang kita perbuat inilah yang menutup dan mengunci pintu pertemuan kita dengan Tuhan. Bila kita mengingat ilustrasi di awal tadi tentang seorang remaja, apakah peran pendeta dalam kehidupan remaja tadi? Pendeta tadi berperan sebagai seorang yang diutus oleh Tuhan untuk membawakan pintu pertobatan kepada remaja nakal tadi. Pendeta mencoba memperkenalkan Tuhan dalam diri remaja tersebut dan ingin mengatakan bahwa pertobatan di dalam namanya terbuka bagi semua orang dan kapan saja. Terbuka pada orang Serambi di Salomo yang telah menolak dan menghukum mati Yesus di kayu salib. Terbuka pada remaja nakal yang telah terbuka kepada remaja nakal pada ilustrasi di awal tadi yang telah melupakan Yesus, yang telah melupakan Tuhan dan melakukan banyak tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Dan terbuka bagi kita semua saudara yang berada di sini. Kita memiliki berbagai macam dosa selama kita menjalani kehidupan kita. Dalam hal pertobatan, kita tidak ada kata terlambat untuk kita semua Bapak Ibu. Pertobatan bisa terjadi kepada siapapun. Pertobatan bisa terjadi kapanpun, layaknya seperti orang remaja nakal tadi. Selama kita mau membuka hati kita, selama kita mau sadar dan akan segala perbuatan kita, dan selama kita mau menerima Tuhan hadir dalam diri kita. Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dalam membuka hati kita untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah Engkau dan berikan kepada kami pada saat hari ini ya Bapa. Kiranya selepas mendengarkan khotbah ini, kami mau membuka hati kami mau meninggalkan dosa-dosa kami dan perbuatan kami, supaya kami dapat pengampunan dan dapat penghapusan dosa yang hanya daripada Engkau. Kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa mendampingi kami untuk meninggalkan dan melupakan dosa-dosa kami yang sebelumnya kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.